Ini resmi, Sean Diddy Combs dijatuhi hukuman dalam kasus pidana federal. Lalu kita akan membahas seperti yang terjadi di dalam ruang sidang itu, termasuk keputusan mengejutkan dari hakim. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime, saya Jesse Weber. Hari ini adalah harinya. Setelah 2 tahun sejak Cassie Ventura Fine mengajukan gugatan terhadap Sean Combs, setelah penyelidikan, setelah penggerebekan, setelah rekaman Cassie dipublikasikan oleh Cable News Network, setelah video permintaan maaf, setelah penangkapan, setelah beberapa dakwaan tambahan, setelah persidangan selama 8 minggu di musim panas, di mana Sean Diddy Combs dibebaskan dari tuduhan konspirasi pemerasan dan perdagangan seks, tetapi dinyatakan bersalah atas tuduhan transportasi untuk tujuan prostitusi, yaitu membawa orang melintasi batas negara bagian dan internasional untuk pekerjaan seks. Hari ini dia dijatuhi hukuman atas kejahatannya. Hakim Arun Subramanian di Pengadilan Federal Manhattan menjatuhkan hukuman pada bos tikus itu. Baru saja menjatuhkan hukuman beberapa menit yang lalu pada saat rekaman ini dibuat. Sekarang cagar jelas mengapa ini menjadi masalah besar. Selain fakta bahwa Sean Combs telah dijatuhi hukuman atas kejahatan seksual federal, kita sama sekali tidak tahu berapa sebenarnya hukuman yang akan dijatuhkan. Tidak ada hukuman wajib di sini seperti seumur hidup. Ini hanya standar, kita tahu yang akan terjadi. Tidak, ada rentang hukuman untuk hakim ini. Pihak pembela meminta hukuman maksimal 14 bulan penjara. Karena Sean Combs gunaaminin teori sekitar ni Federal Bureau Tumo Metropolitan Detention Center dito with then gear befals di karito terito. Pihak penuntut meminta hukuman 11 tahun. Departemen Pembebasan bersyarat yang melakukan analisis sendiri merekomendasikan 7 tahun 3 bulan. Ada rentangnya. Kami tidak tahu berapa lama hukuman yang akan dijatuhkan. Kami akan membahas semua yang terjadi hari ini, termasuk bagaimana suasana di ruang sidang saat hukuman dijatuhkan. Saya ingin kembali mengundang Ratu Elizabeth Milner dari Zona Hukum dan Kriminal. Dia berada di dalam ruang sidang itu, bukan hanya hari ini, tapi setiap hari selama persidangan ini. Ini page akhir dari kisah penyanjang. Elizabeth, terima kasih sudah sadar. Pertama, saya ingin memulai. Bagaimana penampilan Sean Combs? Oke, itu pertanyaan besar. Saya tahu kita punya sketsa ruang sidang yang sudah keluar. Bagaimana penampilannya? Bagaimana dia terlihat? Bagaimana sikapnya? Kita akan bahas pernyataannya di pengadilan, tapi bagaimana penampilannya? Ya Jesse, kamu pasti bisa bayangkan betapa pentingnya hari ini untuk Sean Combs. Dia akan tahu nasibnya. Seperti yang kamu katakan tadi, kita belum tahu pasti di mana rentangnya. Apakah hukuman yang dijalani cukup sehingga dia bisa langsung bebas? Kita belum tahu apakah itu akan terjadi. Kita juga tidak tahu apakah dia bisa dihukum belasan tahun. Menurutku, beban dunia terasa saat dia masuk ruang sidang hari ini dengan pakaian santai, pakaian sipil. Dalam macam tadi dia tidak mengenakan baju tahanan rumah tahanan Mabes Polri warna coklat atau semacamnya seperti yang dia pakai pada sidang terakhir yang berlangsung minggu lalu. Ya, tapi hari ini dia muncul dengan mengenakan sweater coklat muda, kaos dalam putih, celana gelap, mirip dengan penampilannya saat persidangan. Saat masuk ruang sidang hari ini, Jesse melambaikan tangan ke keluarganya. Dan dia sempat seperti mengaturkan tangan seolah berdoa, tapi dia memang terlihat agak gugup. Dan menurutku itu mungkin karena mereka memang tidak tahu seperti apa hasil vonisnya nanti. Dia duduk di meja pembelaan dengan kacamata, lalu persidangan dimulai. Kamu hanya bisa membayangkan apa yang terjadi di pikirannya saat dia masuk dan melihat keluarganya, serta banyak orang di ruang sidang. Karena Jesse, ruang sidang hari ini sangat penuh, orang saling berdesakan. Tidak ada satu pun kursi yang kosong hari ini di dalam ruang sidang itu. Ceritakan singkat tentang itu. Katanya ada 30 orang di barisan depan, teman dan keluarga Sean Combs. Apakah ada yang terkenal? Jadi Jesse, di ruang sidang hari ini, suasananya seperti ajang menunjukkan siapa saja yang hadir. Saya maksud mulai dari Janice Combs, ibunya Diddy, Keisha Combs, saudara Diddy, hingga Dallas Austin, produser musik, semuanya hadir di ruang sidang hari ini. Anak-anak Sean Combs, Jesse dan Delilah si kembar, Quincy Brown, serta Justin Combs juga hadir. Christian Combs juga hadir, namun menurut saya yang paling menarik adalah Jesse dan tamu yang menonjol, korban dugaan ketiga, Gina Hunt. Dia memasuki ruang sidang agak terlambat, sehingga tidak duduk di samping keluarganya. Dia berduduk agak lebih ke belakang ruang sidang di sisi pembela, jadi kami memang melihatnya di dalam ruang sidang hari ini. Selain itu, sosok yang juga menonjol yang saya kenal dari persidangan ini adalah Ru. Itu Ruben, salah satu penjaga keamanan Sean Combs yang ada di ruang sidang tambahan. Dia tak masuk ruang sidang utama tapi tetap hadir di gedung pengadilan.
Tapi nama-nama terkenal lain yang ada di ruang sidang hari ini, Jesse, adalah Lewando Lane, yang merupakan teman baik Kim Porter, yang juga dikabarkan telah merawat si kembar sejak Sean Combs di penjara. Dana Tran, ibu dari putri bungsu Sean Combs Love, juga hadir di ruang sidang. Sarah Chapman, ibu Chance, dan Lisa Hilton, ibu Justin, sama-sama hadir di ruang sidang itu. Carlucci yang selalu hadir selama seluruh persidangan, bahkan selama semua sidang pra-persidangan juga. Teman dekat Sean Combs dan Karen Agnifilo, istri pengacara utama Mark Agnifilo, juga hadir di ruang sidang. Memang acara ini jadi tempat berkumpul orang penting, khususnya keluarga dan teman dekat Sean Combs. Tapi saya bisa bilang tidak ada nama besar yang benar-benar kami harapkan, seperti kemungkinan kehadiran Ye yang kami lihat di ruang sidang utama. Mia tidak ada di sana. Sekarang Coach Mia Diop Charlares menyiapkan sebuah surat yang mendukung hukuman berat terhadap Sean Combs. Dia bersaksi melawan Sean Combs, menyatakan telah dilecehkan secara seksual olehnya. Pihak pembela menolak kehadirannya di pengadilan, menolak dia memberi pernyataan dan dia pun tidak hadir. Ya, dia benar-benar tidak hadir. Sangat mengejutkan seperti yang kamu bilang, Jesse, karena kami kira dia akan ada di ruang sidang. Kami juga penasaran siapa saja saksi pemerintah yang akan hadir memberikan pernyataan dampak korban sebelum hakim menjatuhkan vonis kepada Sean Combs. Tapi hari ini, langsung saja Kristi Slavic, yang merupakan jaksa penuntut federal, mengatakan bahwa Mia tidak lagi ingin memberikan pernyataan dampak. Dia sudah menyerahkan pernyataan tertulis itu dan nada dari surat pembela menurutku adalah hal yang benar-benar membuatnya berubah pikiran untuk datang ke ruang sidang hari ini. Dan aku hanya bisa membayangkan bagaimana perasaan Mia secara khusus. Dia bahkan menggunakan nama samaran untuk bersaksi, bahkan saat menulis surat ke pengadilan karena ketakutan yang dia rasakan terkait apa yang dia yakini sebagai reaksi balik, baik dari Sean Combs atau para penggemarnya, atau bahkan hanya perhatian yang diberikan kasus ini terhadap dirinya juga. Jadi aku sangat terkejut bahwa dia tidak hadir langsung di pengadilan hari ini, tapi aku bisa mengerti alasannya. Karena bahkan hakim pun mengatakan kepada Mark Agnifilo hari ini bahwa nada surat dari pihak pembela sebagai respons terhadap pernyataan dampak korban dari Mia benar-benar tidak pantas. Dan itu memang surat yang cukup keras, Jesse. Aku yakin kamu sudah membacanya, tapi memang nadanya sangat keras dan itu juga agak mirip dengan cara dia melakukan pemeriksaan silang. Sekarang mari kita bicara tentang jaksa penuntut. Jadi hari ini jaksa penuntut menguraikan argumen mereka di pengadilan. Itu banyak menggambarkan apa yang mereka ajukan sebelumnya dalam persiapan untuk vonis. Pagchorsiania argumen ashuta pertama tema-tema yang menonjol hari ini tentang mengapa mereka mengatakan bahwa hukuman panjang untuk Sean Combs itu dibenarkan. Ingat, beresau memistes di pertengahan dosis. Bagaimana mereka membenarkannya hari ini? Apa saja argumen yang mereka sampaikan di pengadilan? Hari ini Kristi Slavic menyampaikan argumen untuk pemerintah menekankan pertanggungjawaban dan keadilan. Dia menyoroti pertanggungjawaban Jesse dan membahas perilaku selama 15 tahun. Bahkan jika kamu lihat dakwaan tambahan yang menyebut perilaku ini terjadi dari 2009 hingga 2024, itu waktu yang sangat lama. Dari sudut pandang pemerintah, mereka hanya menginginkan pertanggungjawaban dari terdakwa Sean Combs. Mereka juga menuntut keadilan, khususnya bagi korban. Saya tahu saat kita membahas kasus Sean Combs atau Didi, dia memang jadi fokus utama. Tapi saya rasa banyak orang harus ingat bahwa ada korban dalam kasus ini, yaitu Cassie Ventura dan juga Jane. Itu juga valid untuk beberapa tuduhan yang dia dibebaskan, di mana kamu juga bisa menyebut nama Mia, Capricorn Clark, dan Deontay Nash. Jadi menurut saya, dari sudut pandang pemerintah, mereka benar-benar berusaha berbicara atas nama semua orang itu. Hari ini, Kristi Slavic kembali menyatakan bahwa hukum mewajibkan pengadilan mengetahui segalanya tentang terdakwa dan perilakunya. Ini bukan sekadar pesta liar atau malam di hotel, tapi tentang pria yang melakukan hal mengerikan pada orang lain. Dia menggunakan uang sebagai senjata terhadap para korban. Mereka membicarakan bahwa meskipun dia hanya divonis berdasarkan tuduhan Undang-Undang MAN, hal itu juga berkaitan dengan kekerasan dan bahwa terdakwa tidak memahami atau tidak mengerti seberapa parah perilakunya, serta rasa hormatnya terhadap hukum hanyalah sebatas ucapan saja. Jadi sebenarnya pemerintah meminta hukuman dan sanksi yang jauh lebih berat ketika sampai pada vonis Sean Combs. Mereka ingin hukuman 2 digit dan tampaknya menolak kompromi seperti disampaikan Kristi Slavic di pengadilan hari ini. Mereka memang menginginkan hukuman lebih berat hari ini. Menurut Stayana terkait perhatian hakim dan hukuman, akhirnya itu jadi jalan tengah yang cukup adil. Ya, kita akan membahas itu. Beberapa pengacara pembela juga berbicara. Saya rasa hampir semuanya, ada Xavier Donaldson, ada Brian Steele.
Di rapor The Source yang mereka fokuskan terkait alasan mengapa Sean Combs pantas mendapatkan hukuman yang ringan, mengapa 14 bulan dianggap pantas. Jadi Jason Driscoll yang menyampaikan argumen pembela karena Jesse. Memang Jason yang berbicara. Nicole Westmoreland dan Xavier Donaldson berbicara. Mark Agnifilo dan Brian Steele adalah 2 dari 5 dari 9 pengacara pembela yang berbicara di pengadilan hari ini. Terkait Jason Driscoll, dia menyebut pihak pembela menyatakan Combs tidak menerima uang dari tuduhan pelanggaran Mann Act. Dan itu menjadi semacam tema besar dalam argumennya hari ini, di mana pihak pembela mengajukan 300 kasus pelanggaran Mann Act yang membahas tentang mucikari dan anak di bawah umur yang diperdagangkan, imigran yang dipindahkan, tunawisma yang dipindahkan, semua hal seperti itu. Jadi itu memang menjadi tema utama, setidaknya dari sudut pandang Jason Driscoll. Dan pihak pembela juga mengatakan bahwa Nona Slavic, Christy Slavic yang merupakan salah satu jaksa federal menyalahkan Tuan Combs karena kecanduan narkoba selama 25 tahun, sesuatu yang juga mereka bicarakan tentang bagaimana dia telah kecanduan narkoba setidaknya sejak tahun 2000. Jadi banyak dari perilakunya mungkin tidak sepenuhnya dimaafkan karena kecanduan narkoba, tetapi mereka mengatakan bahwa itu bisa menjadi alasan yang mendasarinya. Dan kemudian ketika sampai pada Nicole Westmoreland, dia berbicara tentang inspirasi Sean Combs dan komitmennya di rumah tahanan Mabes Polri Brooklyn, di mana dia membicarakan semua bisnis suksesnya. Dia membicarakan bagaimana dia memulai label rekaman dari nol. Dia juga membicarakan tentang lini pakaiannya. Dia membicarakan tentang perusahaan televisinya yang sedang mengalami perubahan besar. Disitulah dia mulai emosional, mengatakan Sean Combs telah menghabiskan sebagian besar hidup dewasanya membantu dan memberi kembali pada komunitas kulit hitam, serta menegaskan dia bukan sosok yang lebih besar dari kehidupan. Dia hanyalah seorang pria yang juga bisa melakukan kesalahan. Ketika giliran pengacara pembela lainnya berbicara, Brian Steele sangat mendesak hakim untuk mempertimbangkan bahwa Sean Combs telah mengalami trauma yang tidak pernah ditangani sepanjang hidupnya. Brian Steele meminta hakim mempertimbangkan bahwa Sean Combs memiliki trauma yang belum pernah ditangani dan pernah hampir kehilangan nyawa saat menggunakan narkoba, serta berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Dan menurutku, Jesse, itulah sebenarnya tema utama dari semua yang dikatakan pihak pembela, bahwa 13 bulan ini benar-benar mencerminkan Sean Combs. Dia ingin menjadi orang yang lebih baik. Dia ingin meninggalkan masa lalu dan menjadi orang yang lebih baik untuk masa depan. Jadi bahkan ketika sampai pada Xavier Donaldson, dia berbicara tentang bagaimana Sean Combs seharusnya menerima hukuman yang adil. Dia membahas niat saat menyinggung vonis Sean Combs atas Undang-Undang Mann, menyebut Sean Combs bukan sekadar mucikari. Ia juga bicara soal pekerjaannya di rumah tahanan Mabes Polri Brooklyn, di mana Xavier Donaldson bilang dulu ada anggota dewan, politisi, dan miliarder di sana. Tapi hanya Sean Combs yang benar-benar membantu tahanan dan narapidana lain. Dan kemudian akhirnya dengan Mark Agnifilo, seluruh argumennya adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga berasal dari trauma masa kecil. Ya, jadi saya merasa bahwa pihak pembela benar-benar mencoba untuk menyentuh hati hakim, bahkan mungkin juga publik, karena ini adalah pernyataan terakhir mereka kepada semua orang, semua liputan media yang telah menarik perhatian pada kasus ini. Jadi menurut saya pada akhirnya, dari sudut pandang pembela, mereka ingin semua orang, termasuk hakim, melihat Sean Combs sebagai seorang pria yang telah membuat kesalahan yang sangat buruk dan mempertanyakan apakah dia sudah cukup dihukum untuk itu atau belum. Itu yang perlu dipertimbangkan hakim hari ini. Ngomong-ngomong, menurut saya menarik bahwa jaksa penuntut mengatakan sebagai tanggapan bahwa hanya 1 dari 5 pengacara pembela yang berbicara yang benar-benar menyebutkan para korban. Fokusnya sangat pada Sean Combs. Siapa yang kita gantikan itu karena Sean Combs melakukan sesuatu yang sangat menarik saat dia berbicara. Dia menyebut korban. Akan kita bahas nanti. Sebelum besar Farid, meski saya tidak di ruang sidang saat membaca tentang ini, saya bisa merasakan emosi saat anak-anak Sean Combs memberi pernyataan. Itu terasa seperti titik balik. Hakim menanyakan tentang anak-anak itu. Siapa yang berbicara, apa yang dikatakan, dan bagaimana suasana sidang? Ya, menurutku ini adalah momen yang banyak orang tunggu-tunggu, bukan hanya dari Sean Combs sendiri, tapi juga dari anak-anak Sean Combs. Yang maksudku, kita harus akui, Jesse, mereka sudah melalui banyak hal selama proses litigasi sipil Sean Combs, sampai ke kasus federalnya juga. Ketika anak-anak Combs maju untuk memberikan pernyataan dampak korban, mereka semua maju bersama-sama. Mereka benar-benar menunjukkan kekompakan dan kesatuan yang kuat saat berdiri di podium berbicara di depan hakim.
Satu-satunya pengecualian dari 7 anak Sean Combs adalah putrinya Love yang berusia 2 tahun tidak ada di ruang sidang. Jadi, dalam hal siapa yang berbicara, semuanya berbicara, sekali lagi, kecuali bayi Love. Tapi Quincy yang berbicara pertama kali. Satu hal yang perlu diketahui tentang Quincy adalah ayah kandungnya sebenarnya Albie. Sure, bukan Sean Combs. Jadi tapi apa yang dikatakan Quincy saat pertama kali berbicara kepada hakim, karena dia yang pertama maju, dia juga anak tertua, adalah bahwa dia adalah ayah kami. Dia berubah di hadapan kami dan berkembang setiap minggu. Ayah kami tak akan melakukan hal yang mengancam kebebasannya lagi. Justin Combs lalu berbicara. Dia adalah putra kedua tertua. Justin Combs berkata, tolong beri ayah kami kesempatan kedua. Ini adalah masa tersulit yang pernah dia alami. Waktu ini telah menyelamatkan nyawa ayah saya. Saya berbicara dengan ayah saya setiap hari. Dia telah berubah menjadi lebih baik. Saya meminta Anda untuk melihat ayah saya seperti saya melihatnya. Christian Combs adalah berikutnya. Dan Christian Combs juga sedikit membawa kepribadian di sini kepada Jesse, di mana dia berkata, kamu tahu aku adalah orang yang katanya paling mirip dengan ayahku. Saya mempelajari ayah saya luar dalam. Dia adalah pahlawan super saya. Dia mengajarkan saya untuk memperlakukan wanita dengan hormat. Dia bilang, tahun lalu aku keliling negeri hanya demi menemuinya 2 jam. Dia sudah berubah. Sebagai kembarannya, saya melihat dia telah berubah. Mohon beri keluarga saya kebaikan dan dia belas kasihan. Namun yang paling menyentuh hati adalah para gadis, Jessie Combs, Chance Combs, dan Delilah Combs yang berbicara hari ini. Jessie Combs, putri pertama yang berbicara, langsung menangis saat naik ke podium dan mulai berbicara. Dia bilang, kami tidak membenarkan kesalahannya. Kami butuh dia dalam hidup kami. Aku kehilangan ibuku, Kim Porter, saat masih muda. Dia berjanji akan selalu ada untuk menjaga kami tetap aman. Lalu Chance Combs, dia berbicara dan dia berkata bahwa kami memang hanya putri-putrinya, tapi kami benar-benar membutuhkan ayah kami. Dia berbicara jernih, lebih sabar, penuh pertimbangan, dan ingin jadi pria serta ayah yang lebih baik. Dia merawat adik perempuan kami yang masih 2 tahun dari penjara. Aku sempat melihat ayah kami. Adik perempuan kami layak mendapat ayah yang hadir, mengajarinya naik sepeda dan menemaninya tidur, seperti keinginan setiap anak. Dan kemudian anak terakhir yang berbicara atas nama keluarga adalah Delilah Combs. Dan dia berkata bahwa kami takut dengan pikiran tidak memiliki ibu dan ayah dalam hidup kami. Dia bilang bahwa ini adalah tahun-tahun yang tidak akan pernah bisa kami dapatkan kembali. Saya tahu bahwa banyak tahun-tahun yang hilang itu menyakitkan karena kami telah kehilangan ibu kami. Kami sudah kehilangan begitu banyak. Tolong Yang Mulia, beri keluarga kami kesempatan sembuh bersama. Kami bukan berita utama, tapi sedang berusaha jadi lebih baik. Menurut saya, dari sisi manusia ini sangat emosional. Maksud saya, kamu pasti ikut merasakan untuk anak-anaknya, terutama putri-putrinya, karena beberapa dari mereka kehilangan kedua orang tua. Tapi aku penasaran, apakah pernyataan dampak mereka akan mempengaruhi hakim yang menurutku sudah memutuskan sebelum sidang vonis? Jadi menarik sekali mendengar dampak emosional dari apa yang telah mereka lalui sebelum Sean Combs akhirnya dijatuhi hukuman. Menurutku memang begitu dan berpengaruh. Dia menyebutkan sesuatu tentang anak-anak nanti. Sekali lagi kita akan membahas itu. Kami membahasnya karena apa yang dikatakan hakim itu sangat penting. Akhir-akhir menirwar Sean Combs ada wakor dan korban. Kita akan membahasnya. Semua ini disertai dengan sesuatu yang menurut saya belum pernah saya lihat dalam sebuah vonis. Ada sebuah video berdurasi 11 menit yang dibuat oleh pihak pembela dan diputar di pengadilan. Sebenarnya video apa ini? Menurut saya, Jesse, video ini seperti surat cinta kecil untuk Sean Combs, baik untuk hakim maupun masyarakat. Saya agak penasaran kemana arah video ini, karena kami sudah melihat videonya sebelum diputar di pengadilan hari ini. Jadi saya sempat melihat sekilas, di mana saya melihat potongan-potongan dari banyak pencapaian yang dimiliki Sean Combs. Dan saya pikir itu satu hal yang tidak bisa diambil dari dirinya, yaitu dia memang memiliki pencapaian luar biasa, seperti label rekaman, label fashion, fakta bahwa dia memulai sekolah charter di daerah perkotaan, fakta bahwa dia berusaha menggalang dana, fakta bahwa dia mendorong lebih banyak orang kulit hitam dan coklat untuk memilih dan menjalankan tugas sipil mereka, semua hal seperti itu. Jadi menurut saya, tujuan dari video itu adalah untuk menunjukkan bahwa inilah siapa Sean Combs sebenarnya. Tapi ada juga cuplikan tentang bagaimana dia sebagai seorang ayah. Jadi ada momen-momen di mana kita melihat dia bersama anak-anaknya. Ini semua anak-anaknya, dari yang tertua hingga bungsu, termasuk putri kesayangannya. Jadi kita benar-benar bisa melihat seperti apa dia, bukan hanya sebagai sosok yang dianggap luar biasa, tapi juga melihat bagaimana dia saat berkarir dan juga sebagai seorang ayah. Jadi itu adalah video yang sangat menghumanisasi, durasi videonya sekitar 11 menit.
Itu adalah gambaran yang sangat menarik tentang kehidupannya setelah semua proses perdata, kasus federal, dan hal-hal semacam itu. Dan bahkan beberapa kutipan dari video itu adalah, kamu tahu ayo, yang artinya bersikap positif. Jadi menurutku tema dari semua ini adalah tentang sikap positif dan bagaimana Sean Combs sangat positif dalam kehidupan beberapa orang di momen-momen tertentu dalam hidupnya. Kita harus membicarakan momen besar itu. Inilah momen yang kita semua tunggu-tunggu. Sean Combs membuat sebuah pernyataan. Seorang setelah dia membayar sebuah surat kepada pengadilan sebuah persiapan untuk ini. Seperti ini Hawaii yang dia katakan. Mungkin mencerminkan banyak hal yang dia tulis dalam surat itu. Dia menceritakan pengalamannya di rumah tahanan Mabes Polri. Dia berbicara tentang bagaimana dia tidak bisa mengubah masa lalu, tapi dia bisa mengubah masa depan, bahwa dia bisa menjadi kekuatan untuk kebaikan. Kau tahu, dia menyebut para korban. Dia menyebutkan betapa menyesalnya dia. Namun, ini adalah momen yang penting. Karena ini adalah kesempatan nyata pertama yang dia miliki sejak semua ini dimulai untuk secara substansial menanggapi tuduhan, menanggapi dakwaan, menanggapi Jane, menanggapi Cassie. Ini kesempatannya. Dia diam sepanjang persidangan dan tidak naik mimbar saksi. Bisa diceritakan share kepada kami tentang apa ini yang dia katakan di pengadilan hari ini karena kami tidak ada di sana. Bagaimana dalam bicara yang baru? Bagaimana reaksi orang-orang terhadap hal ini? Karena itu tidak terekam. Sejujurnya Jesse sejak awal sudah dramatis karena ketika hakim berkata Sean Combs, saya akan memberi waktu sebanyak yang Anda butuhkan. Kami menunggu dia mengucapkan kata pertamanya, apakah sambil duduk atau berdiri saat memberi pernyataan dampak. Kami tidak tahu apa yang terjadi karena dia butuh waktu sekitar 1 menit untuk menenangkan diri, lalu berdiri. Dia menarik napas dalam ke mikrofon, terdengar jelas. Dan Chin langsung berkata, saya ingin berterima kasih karena telah memberi saya kesempatan untuk membela diri saya sendiri. Yang paling sulit bagi saya adalah diam selama semua ini terjadi. Dia bukan tipe orang yang suka memberikan wawancara di televisi atau membicarakan kasus ini atau hal-hal seperti itu dari balik jeruji. Bahkan sebelum dia di penjara, dia tidak melakukan semua itu. Jadi menarik untuk mendengar apa yang akan dia katakan. Apakah dia akan menyebut nama Cassie Ventura? Apakah dia akan menyebut Jane? Kami tidak tahu. Jadi saat dia bilang hal tersulit baginya adalah diam, dia juga meminta maaf lagi ke Cassie Ventura atas semua luka emosional dan fisik yang ia sebabkan. Kita semua pasti ingat di mana kita saat video Intercontinental Hotel 2016 muncul di Cable News Network. Video itu memang sulit dilupakan siapapun. Jadi ketika dia langsung di awal pidatonya mengatakan bahwa dia meminta maaf atas segala rasa sakit yang dia sebabkan kepada Cassie, baik secara emosional maupun fisik, itu adalah pertama kalinya kita mendengar dia menyebut nama Cassie dalam konteks seperti itu. Bahkan di video permintaan maaf, dia tak sebut namanya. Selama persidangan, dia memang disarankan tidak menyebut nama itu. Dan kemudian ketika sampai pada Jane, dia berkata, saya ingin meminta maaf kepada Jane, tidak menggunakan nama asli Jane, tapi dia berkata, saya tidak bermaksud menyakitimu. Saya juga minta maaf kepada semua korban kekerasan dalam rumah tangga. Menurut saya sebagai pembela, strategi mereka Jesse adalah mengantisipasi semua aspek kekerasan dalam rumah tangga. Karena mereka tahu hakim akan mempertimbangkannya saat menjatuhkan hukuman. Jadi bahkan ketika Sean Combs berbicara, dia berkata, ini akan selalu menjadi beban yang harus saya pikul. Tindakan saya memalukan dan menjijikkan. Saya kehilangan kendali. Saya butuh bantuan. Saya tidak mendapatkan bantuan itu. Dia berkata, saya tersesat dalam perjalanan hidup saya. Saya bukan orang luar biasa. Saya tersesat dalam berlebihan dan ego saya. Saya kehilangan bisnis, karir, reputasi, dan harga diri saya. Saya sudah menjadi rendah hati. Saya membenci diri saya sendiri saat ini. Saya sudah dilucuti sampai tidak tersisa apa-apa. Menurut saya satu hal besar Jesse adalah saat dia hampir menangis saat berbicara, terutama saat dia berdiri memberikan pernyataan dampaknya. Namun saat kembali ke keluarganya, terutama anak-anaknya, dia sangat terharu dan berkata, aku gagal sebagai ayah bagi kalian. Kalian layak mendapat yang lebih baik. Bahkan kepada ibunya dia bilang pada ibuku, aku gagal sebagai anak, maafkan aku. Dia berkata, aku gagal pada komunitasku. Aku ingin menjadi contoh yang bersinar tentang apa yang bisa dilakukan orang-orang, apa yang bisa kita lakukan. Jika diberi kesempatan lain, kau tahu, dia ingin menjelaskan kepada hakim bahwa orang bisa berubah. Dan bahkan di akhir pidatonya Jesse, dia berkata, kau tahu, aku berterima kasih kepada juri atas pembebasanku. Tapi dia tetap mengatakan, aku sangat serius dengan vonis undang-undang manku. Aku ingin kau jadi contoh apa yang bisa dilakukan seseorang jika diberi kesempatan lagi.
Karena dari sudut pandang pemerintah, mereka berharap hakim akan menjadikan Sean Combs sebagai contoh, terutama mengingat kekayaannya, pengaruhnya, dan fakta bahwa pemerintah menuduh perilakunya telah berlangsung begitu lama. Dan jadi apa yang dikatakan Sean Combs sebagai tanggapan atas itu adalah, aku tidak akan pernah mempertaruhkan untuk jauh dari keluargaku, tidak peduli apapun yang orang lain katakan. Menurutku itu sindiran halus ke pemerintah. Dia bilang tak peduli omongan orang, aku benar-benar minta maaf. Jadi itu terdengar seperti permintaan maaf. Memang terasa seperti yang kamu bilang Jesse, agak mirip dengan surat yang sudah dia kirimkan kepada hakim. Sejujurnya Jesse, itu juga terasa seperti video permintaan maaf setelah video Hotel Intercontinental muncul. Tapi sepertinya dia memang menyesali perbuatannya. Menarik kamu bilang begitu, karena menurut saya penting dia menyebut korban dari sudut pandang hukum. Awalnya saya pikir dia mencoba meminta maaf atas semuanya dengan cara yang tidak secara langsung mengakui kesalahannya. Akhirnya dia mengaku bertanggung jawab atas vonis undang-undang Ma'an. Saya kira dia tak akan mengatakannya langsung. Seperti dia tidak mengatakan, saya minta maaf karena telah membawa perempuan-perempuan ini melintasi batas negara bagian untuk tujuan pekerjaan seks. Dia tidak sespesifik itu. Faktanya dia meminta maaf atas vonis undang-undang Ma'an cukup signifikan menurut saya. Meski sebagian orang mungkin bilang dia tak ingin mengambil risiko dalam banding. Dia mungkin tidak mau sepenuhnya mengakui bahwa dia melakukan kejahatan-kejahatan ini. Tapi dalam arti tertentu dia melakukannya. Pertanyaan saya, tolong beritahu, apakah itu tampak tulus? Karena saat membacanya rasanya dia sangat menyesal. Dan dia benar mengatakan bahwa tidak akan ingin ini dijadikan contoh atas apa yang telah dia lakukan. Tapi jadikan saya contoh tentang apa yang bisa saya lakukan jika diberi kesempatan kedua. Basyir itu cuti tersebut sebelum penyesalan yang saya berikan. Tapi saya dapat tidak ada di sidang. Saya tidak tahu dia ada yang tahu. Ya, menurut saya dari sudut pandang pembela, itu benar-benar seperti mencoba menyentuh hati untuk benar-benar memunculkan air mata dalam arti tertentu. Menurut saya memang terasa sedikit penyesalan darinya, tapi di saat yang sama, semua ini terasa seperti pengulangan dari apa yang sudah sering disampaikan di banyak dokumen pengadilan ke hakim. Dan kemudian saya merasa kadang-kadang terasa agak tidak tulus dari segi bahasa yang digunakan, karena sangat mirip, bukan hanya dengan suratnya, tapi juga dengan video permintaan maafnya. Jadi saya merasa nada bicaranya itu seperti berusaha menyentuh perasaan orang saja. Hai BFM, saya merasa Jesse menyesal, tapi saya tidak tahu apakah itu karena perbuatannya dan rasa sakit yang ditimbulkan, atau karena dia sudah dipenjara selama 12 bulan. Kemudian kita tiba pada hakimnya. Hakim Arun Subramanian beristirahat 5 menit. Yursa, itu betul karena kami otis dangkit melakukan liputan langsung. Yang omong-omong waduh, saya siaran langsung. Saya menjadi pembawa acara selama 7 jam tanpa henti. Kami sampai pada keputusan hakim setelah jeda 5 menit. Tamu kami, Serena Townsend, sempat bertanya apakah semua ini memengaruhi keputusan hakim. Kalau tidak, apakah hakim hanya masuk ke sana, sudah tahu apa yang akan dia lakukan? Apakah dia terpengaruh oleh apapun yang dikatakan siapapun di pengadilan? Seperti Yahudi kamu tahu, kalau mereka mengambil jeda, mereka kembali. Mereka mungkin mengubah putusannya. Jeda 5 menit. Saya bertanya-tanya, ya apakah dia mengubah keputusannya? Kembali membacakan putusan ini dan rasanya bahwa si Reed seperti naik roller coaster. Kamu bisa menebak arah yang dia tuju saat bingung. Dan ceritakan kepada kami bagaimana dia memulai apa yang dia katakan dan apa putusan akhirnya. Lalu kita bisa membahas sedikit tentang dampaknya di pengadilan, bagaimana reaksi orang-orang terhadap hal itu. Tetapi apa sebenarnya yang dikatakan hakim terkait dengan vonisnya? Ya benar kata kamu Jesse, rasanya seperti naik roller coaster karena aku tidak tahu arahnya. Dia mulai dengan bilang kalau aku dianggap seniman dan pebisnis serta riwayat kerjaku dihargai. Dan dia menggunakan kata-kata bahwa sejarah hidup Sean Combs juga ikonik. Dia bilang itu mengesankan mengingat ayahmu meninggal di usia muda. Kerjamu dengan anak-anak di pusat kota patut dipuji. Kamu sangat berdedikasi untuk keluargamu. Menurutku saat dia mengatakan itu Jesse, dia khusus membahas surat dampak dan menonton video 11 menit tentang kerja keras Sean Combs di luar kasus federal ini. Hakim menyatakan kamu sangat berdedikasi pada keluarga, tapi pengadilan tahu kamu punya masalah kecanduan dan narkoba mungkin memperburuk perilakumu selama bertahun-tahun. Jadi ini adalah momen di mana aku berpikir, oh mungkin dia akan sedikit meringankan hukumannya. Itu yang aku pikirkan. Tapi kemudian hakim berkata bahwa pengadilan menolak narasi pembela tentang seks, narkoba, dan rock and roll. Bahwa semua itu hanyalah bagian dari gaya hidup sebagai seorang seniman, musisi, atau produser.
Hakim berkata, kamu menyalahgunakan kekuasaan dan kendali atas perempuan yang mencintaimu. Kamu menggunakan penyalahgunaan itu untuk melarikan diri. Banyak bukti penyiksaan terkait pesta liar dan malam di hotel seperti luka, memar, dan pintu rusak. Dan ini secara khusus membicarakan tentang apa yang telah dialami Cassie selama hubungannya, Cassie dan Jane dalam hal ini, selama hubungan mereka dengan Sean Combs. Dan hakim mengatakan bahwa Jane dan Cassie sempat berpikir untuk mengakhiri hidup mereka, bahwa ini adalah pelanggaran yang sangat serius. Kamu memberikan narkoba kepada Cassie. Perilakumu berlangsung lebih dari 1 dekade. Kamu bukan hanya seorang pelanggan, tapi kamu lebih dari itu. Jadi kemudian hakim berkata kepada Sean Combs, ya kamu bilang kamu menyesal. Hal yang sangat membekas bagi saya adalah kamu menyerang Jane dengan kejam, memukul, menendang, dan menamparnya hingga terjatuh. Yifa, tapi menurut saya ketika orang memikirkan kejadian khusus ini, baik pihak pembela maupun pemerintah mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya kasus kekerasan fisik yang terjadi pada Jane secara khusus. Menurut saya, waktu peristiwa ini penting diperhatikan. Ini terjadi Juni 2024, setahun lalu, dan penting karena setelah gugatan Cassie. Ini terjadi setelah rumahnya digeledah. Ini juga setelah video dirinya menyerang Cassie bocor ke Cable News Network. Dan hakim mengatakan bahwa bahkan setelah dia secara fisik menyerang Jane pada insiden bulan Juni 2024 ini, dia berkata, dan ini berdasarkan transkrip pengadilan, minum pil sialan ini. Kamu tidak akan merusak malamku. Kamu juga bertanya padanya, apakah ini memaksa? Jadi menurut pandangan hakim itu adalah tanda yang cukup jelas bahwa perilaku tersebut masih terus berlangsung, bahkan baru-baru ini dan cukup cepat. Jadi hakim juga mengatakan bahwa untuk tindakan kekerasan seksual ini, hukuman yang berat harus dijatuhkan. Jadi aku berpikir mungkin dia akan setuju dengan jaksa, mungkin saja memilih hukuman 135 bulan itu. Tapi dia bilang itu dia bilang meskipun itu lebih dari yang diperlukan, dia juga bilang itu tidak masuk akal. Dan dia bilang bahwa usulan dari pemerintah tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, sedangkan sebaliknya untuk pihak pembela, di mana usulan pembela yang pada dasarnya hanya dihitung masa tahanan yang sudah dijalani, itu tidak mempertimbangkan faktor yang memberatkan. Itu termasuk kekerasan dan lainnya. Dan jadi hakim berkata pada akhirnya, Anda tahu usulan dari pihak pembela itu tidak memadai? Dan jadi dia menjatuhkan hukuman penjara selama 50 bulan. Dan hakim mencatat bahwa ini adalah masa yang sulit di penjara, tapi kamu akan punya kehidupan setelah ini. Dan berjalannya akhir pernyataannya, di hakim benar-benar berbicara kepada para korban. Menurutku Jesse yang terlupakan dalam kasus ini adalah Cassie Ventura dan Jane. Dia, sang hakim, memuji mereka karena berani bicara dan bersuara untuk para penyintas. Kepada Nona Ventura dia berkata, kami mendengarmu. Tuan Combs, hal itu tak akan pernah terhapus. Ia berkata kepada Cassie dan para korban, keluarga kalian bangga pada kalian. Saya juga bangga. Kalian mewakili jutaan orang tanpa suara. Kekerasan di balik pintu tertutup tak perlu selalu tersembunyi. Saya tahu kalian menanggung trauma atas kejadian itu. Walau kamu korban, kamu tak harus terus jadi korban. Menjelang akhir, hakim berkata, Tuan Combs, kejahatan ini sangat serius. Dia membacakan beberapa bagian surat Cassie Ventura ke hakim. Dia mengucapkan beberapa kata penghiburan kepada Sean Combs dan keluarganya, mengatakan mereka akan melewati ini. Aku harap kamu manfaatkan kesempatan kedua ini dengan baik. Setelah itu, dia menutup sidang hari itu. Dan kemudian Sean Combs akhirnya dibawa pergi. Tapi Jesse reaksinya menurutku banyak orang yang terkejut. Ya, gagasan tentang kesempatan kedua ini mungkin bukan yang diharapkan atau diusahakan Sean Combs. Tapi mengingat apa yang bisa dia hadapi, ini memang kesempatan kedua. Menurut saya penting hakim berbicara langsung kepada korban karena ada yang mungkin menilai ini terasa kurang untuk apa yang dilakukan Sean Combs. Dia mungkin dan seruangkan dari waktu itu untuk membahas hal itu, menurut saya memang penting. Tapi juga mengatakan kepada Sean Combs, kamu tahu, kamu dicintai, kamu punya cinta ini. Kami beri kamu kesempatan kedua. Sebelum nanti kita membahas reaksinya negatif Nuruddin saya mau dan tolong koreksi jika ada saya salah ini sepertinya kita sedang membicarakan 4 tahun kalau sedikit lebih dari 4 tahun penjara adalah hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Tapi dia sudah menghabiskan hampir 14 bulan di penjara di rumah tahanan Mabes Polri. Dan saya percaya dia akan mencoba mengurangi hukum ini untuk masa tahanan yang sudah dijalani. Jadi hukumannya akan menjadi 3 tahun. Dan kalau saya benar, ada kemungkinan kamu harus menjalani setidaknya 85% dari hukumanmu sebelum bisa dibebaskan. Jadi kita bicara tentang 2,5 hingga 3 tahun penjara. Mohon koreksi jika saya salah. Sebelum membahas reaksi di ruang sidang, bagaimana rasanya setelah meliput kasus ini dari awal? Jadi
Benar kan soal 2,5 atau 3 tahun, lalu kamu kaget dengan vonis itu? Untuk menjawab pertanyaanmu, tadi aku sudah menghitung. Jujur saja, aku tadi menghitung perkalian dan pembagian hanya untuk tahu berapa lama dia dihukum. Dan karena ini dalam hitungan bulan, jadi dengan perhitungan cepat, hukumannya sekitar 2,5 hingga 3 tahun. Dan kemudian dengan pengurangan masa tahanan yang sudah dijalani, ada kemungkinan dia bisa keluar lebih cepat, tidak seperti yang diharapkan pemerintah, yaitu hukuman dengan angka 2 digit. Tapi secara keseluruhan, jika melihat kasus ini secara total, kita tahu bahwa sebelumnya ada kemungkinan jika dia dinyatakan bersalah atas tuduhan lain, hukumannya bisa saja antara 20 tahun hingga seumur hidup di penjara. Jadi di akhir persidangan, setelah semua bukti didengar dan juri memutuskan, total hukuman sekitar 2,5, 3,5 atau 4 tahun dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani. Jadi dia mungkin bisa keluar lebih cepat daripada hukuman yang lebih berat dari vonis itu. Tapi menurut saya secara keseluruhan setelah mendengarkan 2 bulan persidangan ditambah semua sidang pra-persidangan. Karena saya rasa sidang pra-persidangan juga sangat penting karena ada 2 kata yang tidak boleh diucapkan selama seluruh persidangan ini, yaitu kontrol koersif. Jadi dari sudut pandang saya, Jesse, sebagai seseorang yang berada di dalam ruang sidang itu, melihat hampir semua bukti yang bisa kami lihat, saya penasaran apakah putusan atau hasilnya akan berbeda jika 2 kata itu diizinkan dalam persidangan, atau mungkin jika kesaksian Dr. Don Hughes diperluas atau berlangsung lebih lama, hal-hal seperti itu. Tapi menurut saya, jika mengingat awalnya ketika kami melihat dakwaan bahwa dia bisa menghadapi hukuman antara 20 tahun hingga seumur hidup, dan dia dinyatakan bersalah atas semua tuduhan, lalu melihat kenyataannya hanya sekitar kurang dari 5 tahun, saya rasa itu cukup masuk akal. Menurut saya, hakim cukup adil dan masuk akal saat mengambil keputusan hari ini. Bagaimana reaksi terhadap putusan itu, khususnya dari Sean Combs? Saya dengar dia mungkin bicara pada keluarganya saat dikawal keluar ruang sidang, benar? Ya, semuanya terjadi sangat cepat, seperti saat hakim menutup sidang. Dan kemudian tiba-tiba, karena dia tidak bebas untuk pergi, dia benar-benar dibawa pergi oleh United States Marshals, bukan dengan cara dramatis atau semacamnya. Dia berjalan keluar ruang sidang, sebelum dibawa pergi, dia menoleh ke keluarga dan berkata, "Maaf, aku mencintai kalian." Saya rasa mungkin keluarganya berharap ada kemungkinan hukuman yang sudah dijalani dianggap cukup, bahwa ada kemungkinan dia bisa bebas dan mungkin sudah kembali ke rumah pada akhir pekan. Tapi sayangnya itu tidak terjadi. Jadi saya yakin itu adalah kekecewaan besar dan sangat mengecewakan. Saya sebenarnya mengharapkan reaksi besar yang terdengar jelas ketika vonis dijatuhkan. Tapi itu tidak saya dengar saat saya berada di dalam ruang sidang. Saya rasa banyak orang terlalu sibuk mungkin menghitung-hitung berapa lama sebenarnya hukuman itu akan dijalani. Jadi menurut saya itu dari sudut pandang keluarga, mereka mungkin sudah masuk ruang sidang dengan sadar bahwa dia tak akan pulang. Mereka mungkin sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Saya merasa mereka kecewa karena Sean Combs tidak bisa pulang bersama hari ini. Elizabeth Milner, terima kasih banyak atas peliputan luar biasa Anda selama seluruh persidangan ini. Saya mesti merupakan suatu kehormatan bekerja sama dengan Anda dalam kasus ini. Demi kebaikan semua orang, saya berharap Sean Combs ketika dia dibebaskan benar-benar memanfaatkan kesempatan kedua itu, benar-benar berkembang dan benar-benar menjadi manfaat bagi masyarakat karena tidak bisa ditekankan cukup bahwa dia telah dinyatakan bersalah atas kejahatan serius. Ini bukanlah kejahatan tanpa korban dan saya rasa hakim pengadilan sudah menjelaskan hal itu. Kasus ini sulit diliput tapi saya sangat menghargai semua yang sudah mengikuti kami khususnya di Sidebar. Saya usangin berdiri dan kasih lagi kepada Elizabeth Milner karena kamu luar biasa. Wawas tolal mate dan telinga for di ruang sidang yang tidak mengizinkan kamera meski seharusnya boleh. Terima kasih atas kerja kerasmu setiap hari. Terima kasih Jesse, aku senang bersama kamu tiap hari. Itu perspektif menarik untuk berada di ruang sidang setiap hari, tapi aku senang bersama kamu. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kalian di Sidebar saat ini semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa ini, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun kamu mendapatkan podcastmu. Kamu bisa mengikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa di lain waktu.